Perkenalkan, saya Johan Nugroho. Saya melayani di Sing Sanctuary Young Hearted Nurturing Community. Saya juga sering berkhotbah di Businessman Fellowship, sekolah-sekolah, kampus, dan juga saya sedang merintis satu community, Vestige Community. Jadi itu sebuah komunitas buat unchurched atau orang-orang yang kecewa, nggak suka gereja, ateis, agnostik, Kristen, LGBT boleh datang. Nggak ada baca Alkitab, nggak ada nyanyi-nyanyi, nggak ada persembahan. Kita duduk di kafe ngobrolin tentang hidup, iman, politik, sosial gitu ya. Jadi saya memang terbeban untuk orang-orang di luar sana yang banyak pertanyaan. Jadi itu komunitas yang di luar gereja. Jadi tidak under gereja apapun, tapi saya melayani di gereja. Karena saya background charismatic, saya diminta satu gereja tradisional Chinese ya, GKI untuk membangun sebuah ibadah yang seperti ini. Iya. Ya. Dan waktu saya lihat videonya, Pastor Johan kirimin saya videonya ibadah gereja Protestan yang dilayani, saya bilang ini sama GBI nggak ada bedanya loh. Ya. Bener nggak ada bedanya Betul. ya. Dan semoga itu semakin banyak. Oke, thank you. Oke, Pastor Johan, lanjut dari minggu lalu bahwa kita sedang bahas Kristen progresif, mungkin buat sebagian nggak tahu apa sih itu Kristen progresif, makanya kita pasang video ini lagi. Bukan untuk kita karena kita membenci satu dua orang dalam video, tapi supaya yang hadir hari ini ngerti bahwa ada yang lagi viral loh. Di sini yang nggak main TikTok, hai, halo, ada yang lagi viral akhir-akhir ini di dunia gereja. Yang nggak punya Instagram, hey come on gitu. Dan kita bahas ini karena saya lihat ya pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam video itu banyak ditanyakan oleh anak-anak kita usia 25 tahun ke bawah. Apa iya sih kalau Tuhan itu kasih? Kenapa ada orang miskin? Kenapa ada orang mati menderita? Kenapa ada orang cacat? Kenapa ada perang? Perang itu menghancurkan manusia, perang itu merugikan banyak orang. Kok Tuhan gak adil? Dan kalau kita menutup mata dan kita tidak bisa menjawab ini, saya rasa juga nggak baik ya. Nah, waktu saya nonton videonya Pastor Johan beberapa waktu yang lalu dengan Brian langsung, saya baru tahu loh bahwa ternyata Kristen progresif ini tidak berdiri sendiri, dipengaruhi oleh era-era sebelumnya. Jadi mari hari ini kita mulai dijelaskan atau Pastor bercerita tentang era perkembangan zaman manusia yang ada. Itu seperti apa sih? Supaya kita punya fondasi sebelum kita masuk ke isu-isu yang lain. Jadi saya juga dituduh Kristen progresif. Karena kan banyak pendeta lebih ke arah sesat, tapi ternyata saya mau diundang dan saya ngobrol sama Brian. Dan itu meresikokan memang beberapa menuduh dan beberapa memperingatkan saya karena kenapa itu kan sudah sesat, kenapa lu mau di sana? Berarti lu sama dan mendukung gitu. Tapi nanti boleh ditonton kalau yang mau nonton. Tapi mungkin saya menjelaskan Kristen progresif apa. Karena ketika saya melihat itu viral, saya diundang saya juga nggak langsung terima. Tapi begitu saya sebelum diundang saya melihat semua respon-respon ternyata banyak yang merespon tidak belajar lebih dahulu. Tidak belajar sejarahnya, tidak menjelaskan. Pokoknya bilang sesat, nggak boleh, bahaya, dijauhin gitu ya. Ternyata kebetulan saya sejak 2003 sudah belajar sejarah yang menjadi benih daripada ini. Jadi pertama sebelum ngomong Kristen progresif kita dengar ini dulu ya. Ketika Anda berbicara kepada seorang Kristen progresif, Anda hanya mendengar satu perspektif saja dari Kristen progresif. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan satu untuk semuanya, sebuah definisi akan progresif Kristen. Ini adalah sebuah bentuk pencarian, bentuk eksplorasi, bentuk pembelajaran, bentuk reformasi, dan yang terbesar adalah bentuk kesetiaan hanya kepada satu-satunya saja Yesus. Jadi mereka juga berusaha sebetulnya mengeksplorasi, tapi mereka memang banyak mempertanyakan apa yang sudah dipercayai orang pada hari-hari ini. Tapi kita juga nggak bisa, oh Brian berarti Kristen progresif tadi salah ya. Sedang ada sekte di Indonesia gerakan progresif. Itu cuma Brian yang ngomong Kristen progresif dan dia tidak membuat gerakan. Katanya udah sekte. Makanya saya bilang kadang-kadang kan waktu diserang kalau kelihatan musuhnya gede kan yang nyerang lebih jago ya. Wah musuh kita besar padahal cuma dia ngomong Kristen progresif. Jadi belum ada. Mungkin orang-orang yang membaca itu sudah ada tapi belum ada satu gerakan. Ya, mungkin ada satu gereja yang dianggap
tapi saya rasa belum ke situ, teman-teman ya, saudara-saudara. Nah, sebelum tahu ini, maka kita perlu tahu sejarahnya. Jadi sama aja kayak gini, orang LGF itu pecinta kopi. Enggak, ya kan? Enggak kan? Nah, enggak bisa. Oh, Kristen progresif itu berarti A. Enggak bisa, karena banyak banget. Jadi itu yang pertama kita harus tahu, banyak banget. Jadi kalau ngomong Kristen progresif A, B, C, D, itu sulit. Seperti ngomong gereja LGF gini yang banyak banget ya. Maka kita perlu tahu sejarahnya. Mungkin saya lanjutkan ya, Pastor ya. Kita perlu tahu sejarah dulunya dulu ya. Ini saya coba sederhanakan, saya sudah berdoa semalaman. Kata anak saya gimana menjelaskan ke anak remaja Pak. Saya coba ya. Bapak Ibu rekan, bilahkan slide selanjutnya. Bapak Ibu dulu tahun 500 sampai tahun 1500 itu gereja berkuasa di Eropa, betul? Ya. Itu zaman abad pertengahan gereja itu berkuasa. Dan kalau di zaman ini belum ada mesin cetak, belum apa, semua sekolah harus lewat gereja. Dan tidak semua orang bisa sekolah. Karena semuanya harus gereja dan kamu mau sekolah itu harus jadi rahib atau biarawati atau biarawan. Baru bisa dapat pendidikan. Di situ gereja di atas negara. Makanya kalau kita lihat film-film ada paus-paus yang menabiskan raja-raja karena dia di atas. Dan di sini belum ada gereja Protestan, semua Katolik Roma. Baru muncul zaman baru namanya Renaissance. Itu diinspirasi oleh perkembangan filsafat Yunani. Makanya foto-fotonya, lukisan-lukisannya menghargai manusia, telanjang, kayak patung-patung Yunani kuno, Leonardo da Vinci, Michelangelo, menghargai manusia itu sebagai sesuatu lambang kelahiran baru. Jadi bukan cuma Tuhan, tapi manusia ini tapi masih di dalam kekristenan. Tapi setelah ini tuh mulai muncul sekolah-sekolah di luar gereja. Sehingga orang-orang bukan jadi pastor bisa sekolah. Jadi orang pinter dulu dihasilkan oleh gereja juga, ya. Setelah dihasilkan oleh gereja, orang-orang pinter ini, mereka mulai ada reformasi, mulai ada mesin cetak. Akhirnya dulu cuma datang dari kata-kata pastor, sekarang bisa baca kitab suci, bisa tanya, loh pastornya kok ngomong gini, kok Alkitabnya ngomong gini, kok nggak ada yang benar yang mana? Di sini mulai dipertanyakan. Dan waktu itu ada Martin Luther yang mulai gereja Protestan 1400-an reformasi itu mengkritik karena gereja pada masa itu jual surat pengampunan dosa. Kalau kamu bayar, nanti keluargamu yang sedang di api purgatori itu langsung lompat, cuing. Jadi makanya banyak jemaat bayar semua. Luthernya marah, kok orang udah miskin, susah, dibohongin, dia marah, protes. Dia masih orang Katolik pada masa itu. Maka di sini Luther itu hampir mati sebetulnya, tapi kan ada raja-raja yang mendukung gitu ya. Akhirnya gerakan reformasi ada, inilah awal Protestan setelah Renaissance ini, ya. Raja-raja mendukung karena tidak mau agama tidak mau di bawah di atasnya mereka. Paus, ya kan, ya. betul, Pastor. Betul. Jadi maunya, makanya kalau gereja Protestan ini kita posisi kita dipakai untuk negara. Jadi negara sama gereja setara. Ya, Nggak boleh ya. Kalau dulu gereja, makanya ini raja-raja, wah bisa setara. Luther nggak, kalau nggak meninggal itu dia, mati. Makanya kalau di film-film sebelum ditabiskan oleh paus belum jadi raja. That's right. Ya. Nah itu reformasi itu bergerak, ya udahlah raja-raja, negara-negara urusannya beda. Pemerintahan gereja sama pemerintahan negara nggak boleh saling tumpang tindih. Betul. Nah itu yang terjadi. Nah di sini Bapak Ibu rekan-rekan, tapi ilmu itu lambah berkembang karena kan diserahkan di bawah otoritas gereja. Akhirnya muncul zaman enlightenment, zaman cerah orang. Di situ semboyannya gunain pikiranmu sendiri, nggak usah Alkitab, nggak usah kebenaran, kan tambah lepas tuh. Di enlightenment ini menghasilkan satu zaman namanya modern. Karena apa? Ilmu berkembang, gereja dipertanyakan, akhirnya ilmu itu di atas agama. Ilmu itu bener pasti, agama iman, nggak bisa dibuktiin, gitu kan? Nah, di sini akhirnya zaman modern. Makanya di zaman modern ini kalau kita teliti, semua penemuan terbaik di dunia itu di zaman modern. Semua penemuan apapun. Sekarang kita cuma meneruskan aja dari yang sudah ada. Tapi di situ ateis berkembang. Ateis berkembang.
Ateisme berkembang, orang mempertanyakan Tuhan. Agama itu, wah itu hanya rasa-rasamu sendiri. Itu mitos, nggak ada buktinya. Disinilah nanti muncul kekristenan yang berusaha bagaimana orang modern itu bisa terima Injil. Ya, tapi sebelum masuk ke situ, saya lanjut. Zaman modern ini yang percaya manusia pasti akan sempurna, teknologi maju, teknologi akan hebat, semuanya akan maju. Ternyata perang dunia 1, perang dunia 2. Muncul zaman postmodern, nggak ada manusia, ilmu pengetahuan ngancurin dunia, ngancurin bumi, ngancurin apa. Muncul zaman postmodern yang mengkritik modern. Nah, nanti Kristen progresif itu di tengah-tengah modern sama postmodern. Oke ya, jelas ya. Yang percaya ilmu pengetahuan satu-satunya jalan keselamatan dan kebenaran gitu ya. Firman iman itu urusan nggak usah dibuktiin, pokoknya kamu percaya nggak apa-apa, tapi itu tidak terbukti. Dan menurut pandangan orang-orang modern, pada waktu ilmu pengetahuan ini terus berkembang, manusia makin lebih baik, harusnya nggak ada perang gitu kan? Iya, harusnya jadi ternyata lebih baik. terjadi perang. Perang, hancur, bom atom. Berarti salah yang mereka yakin. Bumi, global warming, nanti makanya kita lihat orang-orang progresif juga meneriakan bagaimana nggak global warming, bagaimana peduli terhadap alam, keadilan segala macamnya. Karena mereka mengkritik sini. Nah, di sini, jadi modern, postmodern, nanti ini konteks progresif itu sebetulnya Amerika. Bukan di Indonesia, jadi Indonesia belum ada. Jadi saya agak sedih ketika sedang ada sekte baru, gerakan baru gitu ya. Itu gara-gara satu orang ngomong, Vivian juga nggak bikin apa-apa gitu ya. Iya, nggak bikin apa-apa. Belum ada atau sebenarnya sudah ada tapi masih minoritas? Nggak ada. Sebelum, mungkin kalau ada orang yang membaca-baca tapi tidak, ini gerakan progresif, coba cari aja mana gerakan progresif. Iya. Coba cari Dian punya follower berapa. Tapi mungkin kalau ada orang-orang yang sudah terbuka membaca, mungkin. Atau anak-anak muda, anak saya sudah, jadi sebelum Brian sejak tahun lalu anak saya sudah lihat YouTube debat antara anak saya SMP kelas 3. Lihat YouTube debat antara konservatif, liberal, progresif. Jadi beda ya, nanti kita lihat. Iya. Jadi anak saya udah lihat tentang apa LGBT, konservatif ngomong apa, liberal, langsung duduk bareng di Amerika. Langsung debat. Nah, nanti mau lambat laun Indonesia akan ke situ pasti. Dan berarti gereja atau agama sangat tertekan di zaman modern itu ya? Nah iya, kita lanjutin ya. Iya. Nah, kita lanjutin slide selanjutnya mungkin. Nah, makanya kalau lihat gambarnya modern itu teratur rapi. Kalau arsiteknya postmodern kayak, postmodern ya kayak gitu Bapak Ibu. Bangunannya nggak jelas. Dia bisa dicampur dari berbagai tradisi kuno sampai modern, jadi arsitek juga pengaruh. Film juga pengaruh. Ya, kalau film modern itu wah nanti selesainya wah Superman menang gitu ya. Postmodern tahu-tahu mati dia. Besok mati lagi. Mati lagi gitu ya. Jadi nggak punya selesai. Godzilla-nya udah hancur, kalah, tahu-tahu telur 10 meletus. Selesai. Nah, itu postmodern. Jangan selesai dulu, belum. Pernah berakhir. Iya, belum berakhir. Hidup itu belum berakhir, masalah masih ada gitu kan. Nah, di sini sebetulnya ketika kita melihat ini, maka muncul ini ada postmodern di tengah-tengah. Kenapa? Slide selanjutnya. Karena ketika zaman modern, orang-orang itu, orang Kristen itu berusaha gimana Alkitab itu masuk akal, masuk sains. Iya, kalau nggak masuk sains nggak bisa diterima orang. Kalangan modern. Iya, makanya dia buktiin, sains kan bilang, mana mungkin orang laut bisa terbelah, lalu orang jalan terus tenggelam. Nggak mungkin. Itu Musa karena sudah biasa di padang gurun, dia tahu jalan yang di laut kan kadang-kadang ada yang agak datar di tengah-tengah kan. Ya kan? Lautnya kan ada dalam, ada tengah-tengah. Dia tahu jalannya, jadi dia lewat jalan yang itu. Laut tidak benar-benar terbelah. Nggak terbelah. Mujizat tidak ada sebetulnya. Karena nggak terbukti gitu kan. Lalu nggak mungkin itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Karena apa? Orang Yahudi masa pergi nggak bawa lauk. Mereka orang pinter kok. Tapi karena nggak mau berbagi, malu-malu, tahu-tahu ada anak kecil yang ngeluarin lauk. Wah, yang lain nggak enak lah, ya udahlah berbagi gitu ya. Jadi mereka berusaha menjelaskan semua rasional. Yesus jangan-jangan nggak bangkit. Kan kita juga pernah keluarga kita meninggal, tapi kita tetap yakin dia terus berserta kita sehingga kita tetap kuat. Atau Yesus mati suri. Betul, ya betul. Ya Yesus kan? mati suri, Mati ternyata sementara. itu lagi. Ya, jadi itu mencoba ilmiah mungkin menghasilkan kekristenan. Ini yang namanya nanti jadi Kristen liberal.
Ya. Bukan, sorry, pemikiran ini di zaman modern atau di liberal? Respon terhadap modernisme. Jadi zaman itu modern, liberal itu liberal Kristen, nama aliran. Ya, modern, postmodern di sini lahir aliran liberalisme, fundamentalisme. Untuk melawan modern. Untuk mencoba Kristen itu supaya bisa masuk ke dunia modern. Untuk apa ya? Untuk supaya Kristen masih bisa diterima. Untuk imanku make sense. Mereka mencari bukti-bukti sains juga untuk mendukung bahwa betul. Alkitab itu tetap benar. Ya membuktikan bahwa Alkitab masuk akal. Oh, Kadang-kadang mereka lihat kok bentrok, makanya tadi bentrok kanan kiri, jangan-jangan ya nggak bener ini. Tapi kita bisa menangkap iman dari itu. Jadi ada iman. itu di zaman liberal di yang zaman mencoba liberal, modern yang mengimbangi liberal. zaman Betul. modern. Ya, jadi dia mencoba supaya Kristen bisa berbicara. Lah di sini ada muncul orang-orang Kristen yang tetap setia sama iman yang lama, nggak bisa, ini salah, mujizat ada, Yesus Tuhan, Yesus bangkit, Yesus benar-benar ada, Alkitab firman Tuhan. Inilah muncul gerakan di Amerika yang namanya fundamentalisme. Kita harus punya fundamental faith, yaitu Alkitab firman Tuhan, Yesus satu-satunya juru selamat. Makanya kekristenan Indonesia kan berkembang melalui American, banyak pastor kan dapat dari American. Betul. Maka ketika kasus case sama Brian ini, orang mau reform, mau karismatik bersatu karena fundamentalnya kena nih. Nah di sini, ini perang nih liberal sama fundamental. Jelas ya Bapak Ibu rekan-rekan? Yang satu tetap mempertahankan Alkitab itu benar. Yang fundamental. Yang satu enggak, itu sains lebih ini gitu loh. Nah di sini ada dua kubu. Dan mereka saling, ini memang benar, ini yang benar. Lah progresif itu enggak dua-duanya. Karena progresif itu kayak ini kan kalau udah orang tua di fundamental gitu, udah itu sesat jangan didengerin, itu salah jangan didengerin, lu nggak boleh denger dia, itu bahaya, imanmu nanti terganggu. Tapi anak-anak yang di fundamental ini mulai melihat dunia, mulai ada internet. Loh kok banyak ini, kok banyak ini, kok banyak ini, loh jangan-jangan orang tuaku salah. Anak-anak di postmodern maksudnya? Ya, postmodern. Iya, postmodern. Jadi orang-orang di tengah. Jadi, saya kelewatan ya, Iya, postmodern ya, kelewatan. Pastor. Jadi, modern itu seperti ini, kan tadi fundamentalnya. Postmodern itu sebaliknya, dia menyerang sains. Ilmu pengetahuan itu kan juga jahat. Ilmu pengetahuan seenaknya sendiri, coba lihat. Babi sehat atau enggak? Kalau pabrik babi bilang sehat, ada penelitian ilmiahnya. Sama orang fluid. Iya, tapi kalau orang yang nggak suka babi ini bahaya. Jadi apa ilmu pengetahuan? Terus ilmu pengetahuan juga jahat. Dulu bilang otaknya orang kulit hitam itu lebih kecil sehingga harus memang layaknya jadi budak. Jadi orang postmodern apa katanya ilmu pengetahuan benar? Ternyata kamu jadi kayak agama yang merasa dirimu paling benar, menindas agama. Justru orang postmodern itu memberi ruang untuk agama. Modern itu berpegang mengidolakan sains. Postmodern justru memberi ruang untuk hal yang spiritual yang bukan hanya sains yang paling benar. Cuma karena tadi kan ya, liberal ini nyerang, mencoba modern pakai sains, fundamental ini juga mencoba pakai sains untuk buktiin Alkitab itu benar-benar sesuai. Jadi dua-duanya pakai sains, tapi postmodern itu menyerang sains, jadi dua-duanya kena. Progresif ini terpengaruh postmodern. Yang nggak gampang-gampang lagi bilang yang benar mana. Lu sains bilang benar, agama bilang benar, kalian sama aja merasa diri paling benar. Terus orang sains bilang, berarti kamu benar? Enggak, gue juga nggak benar gitu loh. Jadi orang progresif itu makanya, gue juga nggak tahu, gue masih bergumul, gue masih hidup. Makanya lebih cocok buat anak gini. Guruku bilang gini, guruku gini, orang bilang, adalah terserah lah. Lu nggak tahu, ya gue lebih baik bilang nggak tahu aja. Jadi di tengah-tengah. mereka ini tidak berani menentukan sikap, saya begini. Iya, karena dia Bukan lihat begitu cirinya. yang menentukan sikap kok ribut sendiri. Di Amerika kan terjadi nih, fundamentalis sama konservatif sama Demokrat. Demokrat lebih liberal, percaya LGBT, pro abortion gitu Pro ya. perang. Pro perang. Kalau Demokrat justru anti ya. Kalau yang konservatif itu yang Trump segala macam anti abortion ini, dan mereka kan ribut. Dan anak-anak itu ada, gue nggak mau ini, nggak mau ini. Gue nggak mau Demokrat, gue nggak mau liberal. Nggak mau Demokrat, nggak mau konservatif. Jadi itu seperti itu. Lah ketika dia nggak mau dua-duanya, postmodern ini suka nanyain yang rasa dirinya benar. Jadi kalau kamu di US
Saya diceritain anak-anak, kalau kamu orang konservatif percaya Alkitab firman Tuhan, tahu-tahu kamu ke satu negara atau daerah yang nggak percaya itu, kamu bilang Alkitab pada firman Tuhan, mati kamu. Dikata-katain loh. Tapi sebaliknya kalau kamu orang liberal yang pro LGBT, kamu ke satu state atau ke daerah yang sangat konservatif, habis juga. Sama aja, orang progresif tuh kenapa gitu loh. Nah, dia kena pengaruh postmodern. Nah, ciri-ciri postmodern itu, ini yang muda-muda pasti relate. Satu, mengkritik otoritas. Lihat agama yang ngerti paling bener, bunuhin ilmuwan-ilmuwan. Mana? Oh lihat, sains yang paling bener, nggak adil juga. Terus dia tanya, kamu paling bener? Nggak juga, gue juga nggak bener. Gue juga nggak tahu. Pokoknya anak-anak sekarang gue juga nggak tahu, Ma. Tapi mama jangan merasa diri paling bener. Mama jangan merasa diri bener gitu kan. Gue juga nggak tahu, gue juga masih belajar gitu kan. Nah ini postmodern itu. Kedua, dia mengkritik tradisi. Kok kayak gini gereja? Katanya kasih-kasih. Tapi begitu ada orang tatoan datang kok langsung, ini hati-hati dompetmu gitu kan. Kasih mana gitu loh. Hati-hati gitu kan. Nah, terus dia mulai mengkritik sains. Sains itu bisa salah. Makanya di zaman postmodern sainsnya beda. Sains yang bisa dipercaya adalah sains yang bisa rendah hati ngomong aku bisa salah karena masih teori. Nah, itu di situ. Justru orang postmodern itu ini yang mempengaruhi progresif. Sehingga progresif itu juga percaya open ended. Jadi jangan selesai. Selesai itu kayak gini. Pastor lihat saya ngomong gitu, wah ini progresif. Kan saya masih hidup besok. Iya, siapa tahu besok saya capek progresif. Udah saya mau kan jadi progresif capek banget. Karena kan nggak dari dia terus tanya. Beberapa buku yang saya baca akhirnya dia balik karena capek juga. Nggak punya jawaban tapi punya pertemanan gitu. Iya. Jadi mereka tanya terus. Jadi ini progresif itu terus bertanya, mempertanyakan, nggak ngerasa diri paling benar, ya. Dan dia terus membuka. Makanya dan orang postmodern itu nggak boleh postmodern lu nggak boleh karena dia bilang postmodern itu tokohnya banyak. Siapa? Progresif juga masih progresif. Terus banyak. Setiap orang beda-beda. Ada yang ekstrim, ada yang biasa, ada yang fokusnya ke sini. Jadi kita nggak bisa sebetulnya ngomong progresif adalah 1, 2, 3, 4. Nggak bisa. Makanya orang-orang yang progresif ini juga mereka menjauhi menghakimi kan. Iya, Oh karena kamu ini misalnya KDRT. Kan sekarang, besok-besok bisa berubah that's dia. right. Dulu KDRT, sekarang lu deketin atau pergi ghosting gitu kan. Dulu gak apa-apa, sekarang kamu sudah melukai walaupun secara mentally healthku itu juga sebuah abuse. Iya. Sekarang kalau anak sekarang ketika kita deketin seorang, terus kita tahu-tahu pergi gak ngomong, tahu-tahu dia mentally udah berharap dia tuh kamu disebut sebagai abusive. Karena kamu memang tidak menyakiti, tidak mengapa-apakan, tapi mental dia kamu itu sama sakit fisiknya. Kadang lebih parah. Oh, udah bisa diviralkan, abuse, ghosting. Nah, jadi ada perubahan-perubahan. Itu. Makanya saya setuju tadi, kita nggak bisa. Jadi kalau mau mengkritik progresif, siapa tokohnya, dia ngomong hal apa, dalam hal apanya. Dan kita jawab untuk orang itu. Ya, orang itu. Justru saya mau diundang seperti ini, justru saya mau membagikan gereja nggak usah pusing, karena kalau kamu mau pusing ngeritikin, mau berapa banyak? Iya. Perlu cari uang lah, anak perlu sekolah, perlu bayar itu. Tapi gereja, makanya saya juga tahu di gereja ini mulai mau ada pelatihan, pembelajaran, kelas-kelas. Itu justru bagaimana kita menguatkan ajaran khotbah yang minggu lalu tentang doktrin apa segala macam. Karena ini nanti kalau udah kuat kita berhadapan sama siapa aja juga nggak begitu. Pusing, ya. Cuma memang juga saya datang di dalam rangka kalau menghadapi teman-teman anak-anak muda sudah nggak bisa lagi merasa diri benar, merasa diri paling oke, paling ngerti, itu sudah nggak bisa. Di zaman sekarang. Di zaman ini nggak bisa. Ya. Bukan berarti kita nggak percaya sesuatu yang benar ya. Iya. Ketika melayani itu. Nah kalau Gimana, lihat dari Santo? zaman-zaman anak sekarang nih, kan 25 ke bawah, ini sekarang sudah masuk ke zaman apa nih Pastor? Sebenarnya kita sudah masuk zaman postmodern. Postmodern. Udah postmodern. Makanya mereka mungkin teman-teman di sini nggak belajar filsafat postmodern, tetapi postmodern itu kan ada tokoh-tokoh yang juga buat film, buat story. Kan itu zaman.
Jadi secara tidak sadar nonton film udah banyak yang postmodern banget. Makanya Yang- anak-anak kita itu yang mereka suka kritik, Yang suka kritik. tidak suka ya. di bawah otoritas, Tiga bulan atas. kerja demennya maunya di rumah, jangan Iya. diatur jam kerja. Nggak diatur jam kerja. Mau kerja di rumah, gaji tinggi, healing tiap bulan gitu Iya. kan. Iya, iya, Itu iya. toh. Jadi tuh bener-bener Iya. dan Zaman saya bisa 5 tahun sekali healing itu udah iya. sayang keluarga Karena banget. kerja bukan nyari duit, nyari temen sekarang. Nyarinya ya. Iya. Makanya kadang-kadang saya bilang liburan itu buat anak sekarang suka liburan itu rohani, holiday. Oh, holiday. Hari Jadi kalau rohani. kamu nggak liburan, kamu nggak rohani. Ya kan? Wah, anak sekarang waduh, puji Tuhan gitu. Karena memang kan liburan itu berkat dari Christianity, Sabat. Pada zaman dulu ada 2 hari. Sabtu buat Yahudi, Minggu buat Kristen. Jadi diliburin Sabtu Minggu. Kalau ditambahin untuk agama lain Jumat Sabtu Minggu libur. Udah ada negara yang libur 3 hari. Pasti anak muda seneng. Dan hati-hatinya takutnya healing lama-lama hilang, Pastor. Ya, ya. Nah, Pastor Johan, ini saya mau kita masuk ke step yang Iya, lebih dalam lagi. general bisa lebih umum. Sekarang ya dari pengaruh sekian banyak, kalau buat orang-orang yang kehidupan kita sehari-hari, itu ciri-ciri apa sih yang ada pada anak-anak kita? Selain mereka nggak bisa diomongin, atau cara kita bicara sama mereka bagaimana, Iya, cara iya. kita melayani bagaimana. Oke. Satu, mereka mempertanyakan tradisi. Dan kita harus mendengarkan mereka. Saya kasih contoh. Saya diajarin anak pertama, lu ngalah sama adik. Saya percaya ngalah sama adik. Jadi ketika saya punya anak, saya bilang sama anak saya pertama, lu ngalah sama adik. Lu ngalah sama adik. Dan ternyata suatu hari anak saya bilang, Pak, kenapa kok yang ngalah anak pertama? Harusnya kan setiap anak belajar mengalah. Bener juga. Papanya sudah tertindas oleh tradisi. Ya. Akhirnya saya bilang, iya ya sorry ya papa tidak adil. Papa sudah mengalami ketidakadilan. Ya udahlah sekarang gantian ngalahnya. Jadi kita, kemarin yang ngalah siapa? 1, besok siapa? Indah loh. Jadi itu sebagai sebuah bentuk, ternyata saya sebagai orang tua kan ada di dalam sebuah tradisi. Iya. Dan kadang kita juga nggak lepas, dan mereka itu, waduh kita pakai handphone aja tanya mereka ya kan. Benar, Jadi kita harus kadang-kadang ketika kita menerima mereka bahagia dan kita cerita, dia kalau saya cerita ini, wah itu aku yang cerita, wah aku ngajarin papaku, itu ada kebahagiaan. Makanya saya juga bilang tuh sama orang-orang tua, bilang, wah kamu itu, anaknya kan nggak mau kerja di perusahaan orang tuanya kan. Mau bisnis sendiri. Bisnis sendiri apa? Begitu anaknya stres, papa udah kerja sama papa aja. Saya bilang salah. Itu kayak dia akan jadi orang lemah. Iya. Ya, jangan gitu. Tapi Anda harus datang, aku tahu kasihan, tapi Anda harus datang dengan rendah hati. Bukan karena kasihan sama dia, karena dia pengen keluar untuk membuktikan aku bisa sukses kayak papa. Tapi kan zaman tidak semudah itu sekarang gitu kan. Lebih baik pegang papamu. Tapi kadang saya ngajarin orang tua bilang, papa ini sudah tua, papa nggak bisa ngikutin zaman. Kamu belajar di luar gih nggak apa-apa, tapi nanti kalau udah kuat kamu bantuin papa ya. Wah semangat pulang. Jadi kadang-kadang Daripada nggak punya otak. iya, gitu. Di ngapain depan kamu mata disiksa? ini kerjain mau Sama papa susah-susah. nggak bakal dimarahin. Wah ini udah. Jadi approach kita itu bener-bener nggak bisa. Lu bener, lu salah seperti ini karena modern itu benar salah. Sorry, zaman modern. Ya, benar salah. A, B, C. Kalau postmodern A, B, C, D, E. Kan banyak mereka lihat internet banyak. Cerita tentang Beauty and the Beast saja ada 2 versi, bener kan? Ini yang bener yang mana gitu. Terus mereka lihat pendeta ngomongnya beda-beda. Kalau Pendeta zaman- sama-sama GBI, sama-sama Reform, kok beda? Terus dia bilang, aku harus percaya yang mana? Gitu. Benar salah itu berarti kayak ini boleh, itu Ya, nggak boleh. nggak boleh. Ya. Dosa, Ya. surga, neraka. Nah, saya kasih contoh. Lu kalau hatimu nggak tulus, ngapain lu melayani? Jadi kalau melayani hati tulus, nggak melayani nggak tulus. Kan ada tengah-tengahnya. Berusahalah walaupun tidak tulus, melayani supaya tulus gitu kan. Itu kan banyak. Iya. Contohnya anak-anak. Sekarang saya kadang-kadang mereka udah postmodern tapi modern. Kok gua harus putus atau nggak putus? Toxic. Kan ada solusi break 3 bulan, break 2 bulan, Iya. ambil konseling. Banyak banget gitu loh. Ketika tuh, gua putus aja, depresi. Karena nggak disiapin 3 bulan tanpa pacarnya, ternyata bisa hidup. Oh udahlah putus aja. Itu kan ada prosesnya sebetulnya. Jadi nggak bisa binary, itu namanya biner. Bener salah. Iya. Jadi orang-orang mau dia pendeta, gereja, orang tua pada waktu pendekatannya adalah kamu boleh, kamu tidak boleh.
Yang ini Mereka nggak benar, dengar. ini salah itu dari zaman dipengaruhi dari zaman modern. Saya kasih contoh ya, Pastor. Biasanya teman-teman yang Chinese kan lebih suka pasangan anaknya sesama ras. Ras apapun pasti suka seperti itu. Nggak cuma Chinese, mau Batak, mau apa, suka gitu loh. Nggak usah beli marga, nggak usah apa gitu ya. Tapi anak-anak sekarang kan melihat di sekolah internasional kita harus menghargai yang lain, menghargai yang lain. Universal. Iya, menghargai mereka juga manusia, mereka itu udah. Ketika itu, terus tahu-tahu gitu ya, tahu-tahu saya ngajari, saya mau kenalin anak pemuda, aku kenalin ini, dia tanya, sorry kok itu Chinese nggak kok? Oke, oh gitu. Terus dia, sorry kok kalau nggak Chinese, gue sih nggak apa-apa sebetulnya, cuma gue nggak mau ribut sama orang tua. Generasi ini juga baik tapi diem-diem aja. Oke. Saya menangani kadang-kadang putus cinta itu, saya pikir kamu sakit ya putus cinta sama orang gitu kan. Oh iya, kehilangan sakit ya, dulu ada dia. Enggak, ternyata putus cinta itu sakit. Bukan karena mau orang, dia itu udah capek tinggal sama papa mamanya yang posesif. Kalau dia putus cinta, dia pacaran lagi 3 tahun, kapan gua nikah pergi dari rumah. Jadi reasonnya itu banyak gitu loh. Anak-anak ini, cuma itu kan tidak dikeluarkan sama sebetulnya, makanya saya mau diundang Brian karena saya menjumpai di pelayanan saya yang udah banyak bertanya kayak Brian. Tanya, kok gua itu nggak takut sama neraka, kenapa? Kan kadang-kadang kalau kita tersiksa sakit ya kok ya. Nanti kalau disiksa terus kan lama-lama udah biasa, dia bilang gitu loh. Kembali. Terus ada yang bilang, surga itu ngapain? Memuji Tuhan, suara gua fales. Kok gak enak banget? Surga abadi terganggu sama suara gue gitu. Iya, terus dia bilang surga itu indah, tapi kalau indah terus lama-lama bosen kan hidup perlu susah. Jadi mereka itu sudah di sini, cuma mereka nggak enak di gereja. Sesat lu nggak percaya Tuhan, lu nggak beriman. Dan ada satu lagi yang saya juga sedih, dia bilang gini, Pak, ngapain sih ada surga? Saya langsung tahu kenapa hidupmu berat ya. Iya udah hidup, nanti mati udah selesai aja. Mati masih hidup lagi. Karena dia nggak kebayang hidup setelah mati itu enak. Ya di situ kita masuk datang, kamu tidak percaya doktrin bahwa surga dan neraka. What for? Kenapa kok kamu nggak bisa lihat surga? Kamu ada pergumulan apa? Kenapa kamu mikir kayak gitu? Di situ kita bisa diskusi. Ini pendekatan yang harus kita lakukan dengan generasi muda sekarang. Betul. Makanya waktu saya sama Brian, saya tidak sebagai judgmental, saya tanya karena gini-gini saya jelasin historisnya, ini posisi saya, posisimu gimana, kamu mikirnya gimana gitu kan. Dan kalau teman-teman lihat ya Brian sangat welcome juga, saya welcome, dia welcome, walaupun kita berbeda gitu kan. Dan generasi sekarang membutuhkan dialog. Maka ketika saya podcast itu, beberapa yang senior, kenapa Anda mau, Anda tidak, Anda sedang menyesatkan juga anak muda lah. Saya nggak nyesatin, saya diundang. Tapi anak-anak muda chat saya, thank you Pastor mau ada buat Brian, thank you Pastor mau diskusi, thank you Pastor. Ada, bahkan beberapa pastor, aku baru tahu ada pendekatan lain, bukan cuma apologetik bener salah, tapi pendekatan dengerin kenapa dia bisa berpikir gitu, kenapa dia itu, dan memberi ruang untuk orang yang masih dalam perjalanan. Kadang-kadang kita nggak kasih tahu anak kita, gue nggak percaya Tuhan, nggak boleh, nanti kamu masuk neraka. Nggak bisa begitu pendekatan. Saya ketemu satu anak Kristen, sekolah Kristen, keluarga Kristen, orang tua Kristen, tahu-tahu datang sama saya, dia, gue nggak percaya Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Terus dia cerita, kenapa kok bisa berpikir itu? Oh di sekolah Kristen dia dibully. Oh orang tuanya kalau ngajak ke gereja, kalau dia nggak ke gereja, agak maksa, mengalami penyiksaan fisik. Gimana dia bisa lihat Tuhan? Dan akhirnya saya bilang, loh kamu nggak percaya, kamu benci banget. Ya benci, gue marah. Saya cuma bilang gini, oh ya, kamu tahu nggak? Menurut penelitian, otaknya orang marah sama otak orang yang benci itu sama. Ya, kalau orang cinta sama orang benci sama. Karena biasanya yang benci yang kamu cintai banget gitu. Diputusin, gue benci banget. Berarti kalau masih benci itu masih cinta. Lu tahu nggak kenapa lu benci Tuhan? Karena Tuhan pernah deket sama lo. Bener kan? Yang nyakitin kita kan orang yang paling kita sayang. Atau orang yang nyakitin orang yang kita sayang. Makanya saya bilang, gak apa-apa, lu marah aja. Ntar pelan ketika kamu sudah gak marah, kamu cinta kok sebetulnya. Saya bilang sama anak, kamu benci papamu, bagus. Berarti papamu itu pernah penting banget buat hidup. Kalau lawan cinta itu bukan benci. Lawan cinta, lu gak peduli. Jadi saya selalu bilang anak benci gak apa-apa. Nanti kalau kemarahanmu udah selesai, lu sayang.
Jadi memberi ruang untuk orang bergumul. Karena mereka kan terus bergumul, belum selesai, masih bertanya. Brian kan juga ngomong gitu. Ini tahun depan mungkin aku sebagai sesuatu yang udah berbeda. Untung, aku bersyukur sih Brian juga bisa ngomong seperti itu. Aku belum selesai gitu. Lalu bagaimana kalau kita sebagai orang tua, kita tidak sepinter Pastor Johan. Ya itu masalahnya Dan saya tidak tahu sesabar. Saya kadang-kadang nggak sabar juga Mas. saya kadang-kadang juga meledak lah ya kita. Jujur ya, gak usah jemaat ya. Kita ngomong gini, saya sedikit terhakimi loh. Andai gue jadi papa seperti dia. Iya. Ada rasa iri loh saya. Iya, Karena iya. saya kan ngomong kan tidak seenak Iya. Pastor Johan ke anak-anak ya. Betul. So bagaimana kita menyikapi? Oke, ini sesuatu pertanyaan yang bagus. Saya tahu bahwa ini jangan jadi justru beban seperti saya semua. Karena kan Bapak Ibu kan harus bekerja, cari uang, yang itu adalah kasih. Sebetulnya nanti suatu hari dengan segala keterbatasan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nggak ada, seorang anak tahu kok, Bapak gua kurang ajar, tapi dia juga tahu. Dan bisa hargain kerja keras itu cinta. Mungkin kita nggak bisa lihat sekarang. Saya ketemu kok banyak anak yang papanya juga mukul, tapi setelah gede, dia lihat, dia sayang banget sama papanya. Setelah dia punya anak, kadang-kadang prosesnya itu mereka punya anak dulu, baru tahu ternyata gue juga galak sama anak gue gitu kan. Jadi mereka perlu proses, itu ada. Dan kedua memang perlunya community. Jadi ketika kita nggak bisa jawab pertanyaan, jangan pakai kata pokoknya. Pokoknya lu nurut. Yang nyekolahin lu siapa? Lu memang pinter, kalau nggak ada papa mama mati lo gitu kan. Udah nggak bisa. Lebih baik datang, pertanyaanmu sulit lu, papa mama bener-bener nggak bisa sih gitu. Tapi kita bisa ngomongin perasaan kita sampai kita bisa minta tolong di gereja, ada pastor di sini kan udah mulai belajar, ada kelas-kelas yang akan dibangun. Yuk belajar, tanya dong sama pastor di sana, temenin, anterin, mama nggak bisa jawab. Jadi sebuah pengakuan bahwa kadang kita nggak ngerti. Ya. Pengakuan itu perlu. Contohnya kita kadang-kadang pulang anak kita pulang malam kan. Lu pulang malam kenapa? Kamu kalau disuruh gini-gini. Padahal sebetulnya apa? Mama itu takut. Mama itu khawatir. Boleh nggak bikin tenang mama? Kalau mau pulang kasih tahu. Oh itu lebih masuk buat Iya, mereka. jadi perasaan bukan gue yang paling bener gitu ya. Nah, orang postmodern lebih suka dialog. Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu begitu? Aku begini karena begini. Oh, aku begini karena begitu. Makanya saya sudah meninggalkan pendekatan apologetik. Karena apologetik itu modern. Bener, salah. Siapa yang bener, siapa yang salah. Jadi kayak gini. Satu anak, kalau apologetik pendekatannya. Aku lagi gak percaya neraka nih, gini-gini. Ini sesat. Argumen neraka itu ada adalah 1, 2, 3. Itu apologetik. Tapi kalau dialog, kenapa kok kamu gak percaya neraka? Terus bagaimana konsep ini, gini-gini. Aku percaya karena begini. Jadi lebih ke arah pendekatan saya memang dialog. Jadi mencoba mengerti pikiran dia dihasilkan dari kehidupan dia. Dan pikiran dia bukan dia. Karena pikiran dia masih di dalam perjalanan dan perubahan. Betul. Dan ketika kita bisa dialog, dia kadang-kadang bisa diskusi sama kita untuk tahu pikiran kita. Dan bahkan kita belajar dari pikiran dia. Dan ini benar Pastor Johan. Saya punya pengalaman jadi waktu anak-anak saya masih kecil. Saya ini suka kelepasan ngomong. Kamu gitu aja misalnya nangis kayak anak kecil. Kamu gitu aja nggak habis kayak anak kecil. Nah satu ketika salah satu anak saya tuh menjauh dari saya. Oke. Saya curiga dong kenapa ya. Tiap kali saya mau mendekat, kamu mau saya ajak bicara seperti sahabat, nggak bisa. Saya nggak ngerti dan itu terjadi lama loh. Terjadi cukup lama. Sampai one day kita ada konflik. Ada sebuah peristiwa terjadi dan meledaklah dia. Dan saya baru sadar ketika dia marah dengan sambil tahan air mata, mata terbuka, dia tunjuk saya. Aku bukan anak kecil. Aku nggak suka dibilang anak kecil, padahal masih kecil. Iya. Gitu ya. Umur berapa itu waktu itu, Mas? Mungkin berapa belas ya. Oh, oke. Dan saya sadar di situ sampai, saya ngerti ternyata itu masalahnya. Iya. So saya tinggal, saya nggak selesaikan hari itu. Berapa hari kemudian saya datang setelah tenang. Papa salah, Papa minta maaf. Papa janji nggak akan bilang kamu anak kecil lagi. Nangis dia. Wah, nice. Tapi sejak itu, walaupun nggak langsung, dia kan luka berarti luka dengan saya kan lama dong. Iya, Saya kan iya, nggak tahu. Pelan-pelan mulai ada perubahan. Iya. Jadi saya mengerti hari ini bahwa
ternyata perlu buat kita orang tua menurunkan ego kita untuk Ya. ngomong sama anak-anak. Betul. Betul. Itu lebih masuk daripada Iya. lu kalau kayak gitu lu nggak bisa. Iya. Lu kalau kerja di luar nanti lu gagal, lu pasti datang lagi ke gua. Iya. Itu nggak bisa zaman-zaman Betul. sekarang. Ya, saya bergumulan seorang ayah luar biasa ya. Wah iya ya. Kita terus belajar. Iya. Iya, iya, iya. Saya ngalamin itu ketika anak saya 8 tahun lalu harus meninggalkan komunitas Surabaya ke Jakarta. Dan Pindah dari Surabaya ke ya, Jakarta. di Jakarta kita nggak tahu ngapain, pelayanan di mana. Jadi dulu bisa beli mainan tiap bulan, nggak bisa beli mainan lagi. Kita harus berhemat gitu kan. Suatu hari anak saya bilang, kok pindah-pindah papa yang nentuin, kenapa anak nggak boleh nentuin? Waduh, kelas 3 SD. Ini anak yang pertama, saya jawabnya gimana? Saya kan hamba Tuhan. Ini adalah panggilan Tuhan. Kalau saya jawab itu, ateis dia. Iya, iya. Jadi Tuhan bisa ngatur-ngatur keluargaku pindah yang mana aku nggak suka. Akhirnya saya bilang gini, oh ya udah saya ajak naik mobil. Kamu kenapa? Dia nangis, sedih karena aku kehilangan temen. Oh ya sedih ya nggak apa-apa nangis saya bilang gitu. Terus saya tanya juga, saya bilang, kamu kemarin waktu di gereja waktu perpisahan lihat papa nangis nggak? Iya, papa nangis. Papa nangis. Papa sedih nggak? Iya. Sampai beler ya papa? Iya. Kamu tahu papa juga sedih. Ya udah nggak apa-apa kita sedih bareng. Kita nangis bareng itu di mobil. Ya udah kita sekarang di sini gimana kita jadi temen. Siapa tahu ada berkat buat teman-teman lain yang akan jadi temanmu. Papa temenin. 3 bulan kemudian, Pak aku seneng di Jakarta Pak nggak mau pulang gitu. ini sesuatu yang gitu. Tapi gimana ya kalau kita ada orang tua juga yang luka dengan orang tuanya kepahitan. Ya. Untuk say sorry sama anak gengsi. Iya. Untuk memulai percakapan terlebih dahulu nggak mau, bagaimana dong? Iya. Di zaman sekarang situasinya. Siapa tahu nanti di gereja ada kelas-kelas konseling. Bagaimana bisa memberikan ruang untuk orang tua juga bisa bercerita dan didengarkan. Karena kalau kita sudah pernah didengarkan pasti itu kita. Karena saya memang di counseling, Pastor. Saya punya struggle psikologi, saya 3 tahun di counseling oleh dosen saya dan itu membantu sekali. Dan pada akhirnya betul ya, faktor Tuhan Ya. itu di atas segalanya untuk bekerja waktunya di dalam Betul, kehidupan memberikan kita, ruang kan? Tuhan bekerja. Iya. Bukan kita memaksa Tuhan Iya, untuk bekerja. Dan kita bekerja bersama dengan yang terbaik. Yes. Gitu. Oke. Kita kelewatan sih, Pastor. Kayak tadi aku kelewatan post liberal. Oh iya. Tapi ini singkat aja kalian. Mungkin post liberal itu jadi setelah liberalisme, dia melihat dia tidak berusaha. Kalau dulu orang modern 1 sama 1, 2, semua orang harus percaya. Cancer ini diobati dengan kemo, semua orang harus percaya. Tapi ternyata sekarang berkembang kan, kemo aja setiap genetik beda, berubah-berubah, dites terus setiap hari. Jadi ngelihat dunia itu lebih kompleks postmodern. Makanya teologi itu post liberal itu mengatakan apa? Kita nggak bisa satu yang paling benar, tapi kita mencari tradisi kekristenan yang baik, kita keluarkan untuk akhirnya itu bisa berdampak kepada masyarakat. Contohnya, bagaimana menghadapi bumi yang sedang global warming, bagaimana menghadapi rasisme terhadap orang kulit hitam, bagaimana menghadapi rasisme negara barat yang merasa superior daripada negara dunia ketiga yang dijajah, bagaimana menghadapi feminisme wanita yang dianggap rendah. Jadi anak saya sudah Pastor sekarang, waktu saya bilang, ini parah nih anak di gereja, laki kayak nggak laki. Maksud anak saya, Pak, maksudnya apa? Karena itu sudah merendahkan, kalau wanita kan lebih lemah, laki harusnya lebih kuat gitu. Sorry. Maaf gitu. Padahal wanita itu kuat-kuat. Coba pria kuat-kuatan gendong anak. Saya belajar kungfu sejak kecil, gendong anak kalah sama istri saya nggak pernah olahraga. Iya. Jadi wanita juga punya kekuatan, kedahsyatan. Saya ulang ya, Pastor ya. Jadi kalau postmodern ciri orang-orang di dalam gereja itu tidak suka kritik. Ya, selalu open-ended. Kalau post liberal di dalam gereja itu isunya seperti apa? Dia sebuah bentuk teologi yang pengen jadi kepercayaan tradisi Kristen nggak usah dijadiin satu ini yang paling benar, tapi langsung diaplikasikan ke realitas hidup yang bisa mengubah sosial. Contohnya, ternyata di Alkitab itu mengajarkan anti perbudakan. Maka kita harus mengambil sari itu untuk ketika melakukan bisnis bagaimana kasih dan itu. Sehingga orang di luar sana, Kristen enggak Kristen, merasakan. Makanya orang progresif kan penting banget. Kristen itu
Bagaimana terhadap LGBT, bagaimana terhadap ini. Karena dia kesetaraan. pengen kasih itu bisa benar-benar Iya. dirasakan di situ sebetulnya. Termasuk saya banyak denger tuh anak-anak yang belasan tahun kalau lagi Itu. marah sama mamanya, mama sama mbak nggak boleh gitu ya. Mbak itu juga manusia loh. That's right. Nggak boleh beda-bedain mbak ya. Mereka Kalau ngomong sudah jangan kasar sama mbak ya. Ya. Itu pengaruhnya dari Iya, pengaruh dari Post-liberal postmodern, post-liberal karena melihat ketidakadilan. Makanya progresif menyerukan keadilan terhadap orang kulit hitam, bahkan keadilan bukan hanya kulit hitam, terhadap alam, terhadap Iya. ciptaan lain, animal rights sekarang. Iya. Jadi beberapa anak muda rela gitu. Ini nggak cuma progresif di Amerika nggak makan meat karena melihat industri yang begitu jahatnya. Mereka bukan juga Buddhis, mereka nggak makan meat karena mereka cinta sama animal. Iya. Jadi kebaikan itu tidak hanya dirasakan oleh manusia, wanita, orang yang tertindas, tapi binatang dan juga alam. Jadi saya pernah membaca salah satu tokoh progresif, ada sih bukunya, mungkin ditampilkan. Saya baca beberapa buku tentang itu, slide selanjutnya yang terakhir mungkin. Yang warna belum, di sini belum. Iya. Yang warna hijau itu, jadi dia mengajarkan gini, bahkan dia rela sekarang di Amerika, dia pergi ke petani sayur, yang memang dia harus bayar lebih mahal, tapi dia tahu petani itu menyehatkan dan memperlakukan karyawannya dengan baik. Rela nggak pakai sedotan demi lumba-lumba. Ya, itu, ya. itu semua sebuah isu kontemporer Iya. terhadap nature. Jadi uang yang mereka keluarkan, mereka udah pikirkan ini ada dampaknya apa-apa, nggak? ya, dampaknya. Jadi Jadi kan mereka- kita ngobrol di dalam. Betul, iya. Bahwa kalau zaman kita dulu mungkin marketing, kalau kita jual sepatu, yang diiklankan orang adalah sepatu saya ini bahannya terbaik, dia tahan air, dia awet, dia solnya dan dia lebih baik dari yang lain. Kalau zaman sekarang nggak saudara. Orang jualan sepatu, mereka bilangnya, sepatu ini, kalau Anda beli sepatu ini akan membantu masyarakat di luar sana daerah mana. ya. Itu orang mau beli. Ya. Dan ternyata pengaruh That's dari right. Pengaruh dari post-liberal. postmodern lebih kuat itu ya, karena enggak cuma Kristen, tapi Kristen pingin Yes, juga bagaimana yes, Christianity yes, I itu berdampak. Berarti kesetaraan dan keseimbangan. That's right. Karena di dalam dunia postmodern kayak gini, dia mulai menolak binary. Contohnya hitam, putih, hitam, roh, tubuh, Tuhan, manusia, orang kulit putih, orang kulit hitam, mereka menaikkan ini supaya setara. Menaikkan yang rendah ini Iya. supaya nggak terlalu jauh jaraknya. Tapi mereka juga nggak mau ketika ini dinaikin lagi satunya. Makanya ada seorang tokoh bilang, postmodern bilang, apa itu ini namanya nggak usah diingat, dekonstruksi, doing justice. Maka mereka sangat meneriakkan keadilan. Dan itulah yang saya propose ketika Brian ketika dia bilang dia nggak percaya hell karena kan kalau kasih Tuhan itu. Tapi saya bilang bahwa hell itu ada konsep justice di sana. Ya. Keadilan bagi orang-orang, waktu dulu orang Kristen disiksa, orang nggak Kristen disaksa, dianiaya, dibakar, dimasukin singa. Tuhan mengatakan apa? Jadi hell itu nggak nakut-nakutin. Nggak nakut-nakutin orang Kristen, tapi Tuhan mengatakan kepada orang yang disiksa, dijahatin nama Nero, sama Hitler, bahwa Tuhan adil, akan ada penghakiman. Justru saya menyatakan bahwa hell itu sebagai sebuah cinta Tuhan terhadap ketidakadilan. Iya, Justru iya. ini akan bisa membantu juga orang progresif untuk meneriakkan keadilan terhadap kejahatan-kejahatan itu. Konsep penghakiman Makanya Tuhan juga itu. isu-isu selain kesetaraan gender, lalu juga LGBT sekarang yang mencoba Iya. menaikkan derajat mereka. Betul. Dipengaruhi di zaman ini dan orang progresif mencoba lebih ke sana, tapi orang yang konservatif kan di sini. Makanya PR saya sebagai kita kan dari tradisi evangelical, bagaimana keyakinan kita yang sekarang dengan begitu kuatnya harus terus dibangun, tapi kita juga bisa melampaui dan menunjukkan cinta yang begitu besar. Sehingga mereka melihat, oh ternyata keyakinan tradisional itu juga bisa dahsyat. Ya. Nah, jadi kalau mikirin nyerangin progresif, nyariin satu-satu capek lah ya. Iya. Satu-satu beda-beda. Tapi bagaimana kita membangun gereja, masyarakat untuk berdampak juga secara nyata di dalam kehidupan. Saya kasih contoh kan, anak-anak sekarang nggak bisa. Ini kan terjadi di konservatif. Ada anak, Pak aku nggak bisa. Udah belajar, udah apa, udah doa. Lu doa kurang beriman, makanya lu depresi gitu ya. Dia nggak bisa, sampai mau bunuh diri, tahu-tahu dia ke psikiater minum obat, selesai. Dia konseling selesai. Ini persis, saya ini baru istirahat khotbah 2 bulan kemarin. Jemaat kan bertanya-tanya kenapa saya nggak hadir di gereja. Nah saya tuh ngomong sama leader, saya bilang, aduh setelah sekian banyak kejadian di dalam gereja dan juga masa-masa leluhur, saya bilang saya lelah, jiwa saya lelah nih. Saya tahu saya mulai sakit, jiwa saya sakit. So kasih saya waktu, saya mau istirahat, saya akan pergi sendiri.
please jangan ngomongin gereja, jangan telepon, kalau nggak penting jangan ganggu urusan gereja. Ya, walaupun beberapa orang mencoba simpati, telepon, apa kabar, nanti kita bantu doa. Sejujurnya saya nggak butuh itu, saya cuma perlu sendiri. Saya nggak, bukan saya mengecilkan peran doa, tapi buat jiwa saya fresh, please jangan ganggu saya. Betul. Dan ya itu makan waktu hampir 1,5 bulan, segar kembali. That's good. Kadang keadaan dan kita mengakui bahwa oh saya lagi nggak benar nih, oke saya terima, nanti waktu yang akan memulihkan. Setuju, karena anak-anak juga kadang-kadang diberikan ruang itu. Saya tadi cerita di sesi pertama ya, saya menangani anak-anak pendeta yang nggak percaya Tuhan. Tapi dia nggak berani cerita di gereja, karena kan dia anak pendeta, maluin orang tuanya. Dia nggak percaya Tuhan ada, dia nggak ngalamin Tuhan ada. Tahu-tahu datang di rumah saya jam 11 malam, kok gue nggak percaya Tuhan ada. Oke, lu nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Lu gila ya? Nggak apa-apa, lu orang ateis yang bersama dengan anak Tuhan. Saya ketawa sama dia, terus dia ketawa, dia jadi rileks. Oh ada orang yang nggak apa-apa, take your time. Kamu nggak percaya Tuhan, kamu datang ke sini pun kamu resah, take your time. Jalani hidupmu, terus tetap bareng. Saya kasih suatu hari, kaget tuh teman-temannya. Dia ke depan mimbar untuk nyeritain kenapa dia nggak percaya Tuhan. Akhirnya dia berani, dia bilang, saya tuh sejak kecil Kristen, di sekolah Kristen, bilang, kamu kan anaknya bapak ini, masa karaktermu kayak gini, di gereja kayak gini. Terus dia bilang apa? Yang Tuhan itu bapak gua, bukan gua. Dia bilang, temennya kaget semua. Setelah 2 tahun, dia pergi ke satu kota, gue pengen jalan sendiri kok. Dia berjumpa dengan Tuhan, saat ini menjadi salah satu leader. Kita kadang memberikan ruang berjalan. Orang belajar, kita kadang-kadang langsung nggak boleh, sesat, nggak percaya Tuhan, gitu ya. Kadang-kadang mereka perlu ruang. Ternyata gue yang belum percaya boleh ada di tempat ini. Gue yang sedang ragu, gue yang sedang mempertanyakan kenapa hal yang penderitaan itu alami. Dan justru itulah gereja yang terbuka dan Jadi bisa melayani. Kalau kita punya anak-anak yang sekarang mungkin sedang menuju ketersesatan, don't worry. Kita orang tua yang tetap mendekat Tuhan. Betul. Kasih mereka waktu. Takut saya memang kemarin waktu saya kenapa saya mengiyakan. Karena sebetulnya kalau saya mengiyakan podcast bersama Brian, resikonya saya bisa juga nggak di gereja. Karena orang kan menganggap saya selalu mendukung. Pasti saya tidak akan menentang, tapi saya dialog gitu kan. Salah satu kenapa saya mau adalah ketika saya melihat banyak pendeta menyerang semua. Dan maaf kadang-kadang mereka juga nggak membaca. Mereka nggak tahu sejarahnya, pokoknya sesat nggak boleh. Di situ saya merasa kamu akan kehilangan banyak anak muda. Justru gereja yang akan melahirkan Kristen progresif di Indonesia. Justru gereja akan melahirkan dengan sikap seperti itu. Maka saya bilang sama istri, udah siap, saya maju. Jujur saya nggak izin gembala saya, karena nggak diizinin pasti. Takutnya nggak diizinin. Tapi saya tahu gembala saya tahu dia tahu hati saya buat orang-orang ini. Tapi makanya kalau saya gembala marah pindah sini aja Pak. Simple. Gampang ya. Jadi setelah itu saya berdiri dan saya bilang sama istri kalau setelah ini kita harus itu nggak apa-apa, berarti ada jalan yang lain. Saya cuma percaya itu. Dan anak-anak, Pak hati-hati Pak, udahlah berdoa. Dan saya ada dan sekarang saya sama Brian cukup deket, ngobrol. Bisa ngobrol struggle yang saya nggak boleh ceritain dong. Struggle saya, struggle dia. Yang masih percaya dia di dalam proses. Itu saya. Dan itulah yang saya lakuin. Pastor Johan, mungkin saya ada pertanyaan yang mungkin mewakili sebagian besar pertanyaan yang jemaat di sini. Pertanyaan abadi untuk Pertanyaan anak-anak abadi, di khususnya bawah 25 anak-anak. tahun ya. Seperti itu. Ya. Kan di video itu kan juga katakan bahwa Tuhan itu adalah kasih, Tuhan itu baik, pasti mengasihi kamu dan lain-lain. Tapi muncul, ini banyak sekali nih pertanyaan adalah, kalau Tuhan itu kasih, kenapa Tuhan membiarkan ada orang-orang yang cacat, ada orang-orang yang sakit, ada peperangan terjadi. Kenapa Tuhan membiarkan pada saat itu manusia diciptakan Adam dan Hawa, kenapa dibiarkan mereka makan buah terlarang, sehingga ada dosa, sehingga manusia jatuh dalam dosa, sehingga ada neraka. Nah, mungkin boleh sedikit dijawab. Saya baru ingat kalau penjelasan soal kenapa makan buah ada apa yang menarik ya. Ya, silakan Pastor jelasin. Saya sempat bilang sama anak saya gini, kenapa sih ada buah Pak? Kan kalau nggak ada buah kan kita nggak dosa, gara-gara Adam nih kita dosa nih gitu kan.
Saya coba kasih ilustrasi, itu kan sebuah cerita untuk nunjukin cinta Tuhan. Alkitab kan sebuah buku kisah yang Tuhan nyatakan untuk nunjukin cintanya. Saya bilang, gini loh, Papa beli coklat 1 kerdus buat kamu. Papa bilang, lu makan semuanya. Buah semua kan boleh makan. 1 ini Papa taruh kulkas buat Papa. Terus lu makan punya Papa, kurang ajar gak lu? Anak saya bilang apa? Kan punya Papa lebih enak. Saya cuma bilang, kamu gak percaya kalau Papa sayang kamu. Kamu apa tahu apa dosa? Ketika kamu nggak percaya kamu dicintai. Wah, jadi saya bisa membuat cerita pertanyaan itu menjadi iya loh, kamu nggak percaya loh, dan kamu tahu nggak sedihnya Papa, kamu nggak percaya padahal Papa give the best for you. That is it. Maka pemulihan adalah ketika kamu dipulihkan Tuhan untuk kembali bisa mencintai, cinta Tuhan, cinta sesama, cinta diri. Jadi saya ngomong, kalau kamu dibully dikatain babi, terus ketika lu percaya, yang dosa siapa? Yang ngatain lu babi atau lu? Biasanya kan bilang, yang ngatain babi dong. Oke, setelah dikatain babi, kamu lihat ke kaca, terus kamu lihat wajahmu, bener ya kayak babi ya. Gue nggak mau kayak babi, gue mau jadi kayak anjing golden retriever yang kecantik. Berarti lu percaya lu babi kan? Lu dosa nggak? Makanya tidak mencintai diri juga bentuk dosa. Nah, ini jawaban spiritual. Tapi kalau jawaban teologis adalah ini teologis, tapi saya juga males sih kadang-kadang Mas Teo. Namanya teodisi, membela Tuhan, berusaha membuktikan Tuhan nggak salah. Saya memang sudah meninggalkan itu, tapi kalau jawaban teologisnya gini, ada free will. Untuk ada free will harus ada potensi kejahatan. Oke? Nah, contohnya, saya bilang sama anak saya, Papa, kamu pengen Papa mana? 1, Papa yang bisa sayang kamu, bisa nggak sayang kamu. Oke? Ya, bisa nyakitin kamu, bisa nggak sayang kamu. Tapi yang kedua adalah Papa yang selalu sayang kamu, nggak pernah bisa sayang kamu. Papa yang kayak robot. Atau Papa, aku lebih suka Papa yang bisa sayang aku, Papa nggak sayang aku, tapi akhirnya sayang aku. Ya kan? Di situ free will itu mensyaratkan ada sebuah likeness. Kehendak bebas untuk memilih ya. Itu namanya free will defense di dalam dunia teologi. Jadi free will harus ada evil. Tetapi saya kadang-kadang lebih suka penjelasan yang lain. Saya mencoba penjelasan yang menggabungkan, agak rumit sedikit. Saya mengkritisi pertanyaan itu. Pertanyaan itu dihasilkan dari logika filsafat Yunani yang selalu pengen 1, 2, 3, 4, 5. Untuk cari siapa yang paling kambing hitamnya. Gara-gara Adam nih, Adam nggak salah, ada buah, buah gara-gara ini kan gara-gara pelajaran fisika. Awalnya ada hujan, ada ini. Nah, anak kita kan belajar menggunakan logika, namanya step logic. Untuk mencari siapa yang salah. Di situ malah kamu nggak bisa, karena firman ini tidak ditulis secara step logic. Firman itu ditulis sebagai sebuah kisah. He gave us story, his story, his story. Jadi di dalam kisah ini tuh Tuhan mau menunjukkan bahwa kejahatan yang ada di dunia bagi manusia, Tuhanmu mau ada di sana menderita untuk menyatakan cintanya dan memanggil kamu semua dan saya menderita di tengah penderitaan, bukan tanya siapa yang salah. Nah, itu jawaban saya, jawaban filosofis spiritual. Kalau apologetik yang tadi, dan itu sudah menang, tapi saya melihat saya mengkritisi pertanyaanmu sendiri itu mau kemana? Iya, karena kalau kita ikut cara berpikir begitu, orang akan tanya, dosa ada karena makan buah. Ya, buah itu datang dari mana? Tuhan. Siapa yang kasih Hawa? Berarti gara-gara Tuhan. Iya. Tuhan udah tahu nggak? Kalau udah tahu kenapa diciptain? Ujung-ujungnya gitu kan? makanya Tuhan yang salah. Salah. Kalau dilihat dari saya tidak membela Tuhan. Itu. Bahkan Tuhan mau ketika kamu mempersalahkan, tapi dia juga mau datang dan dia memanggil kita. Bukan lagi kenapa saya berubah begini? Karena ada seorang filosof tanya gini. Yang bisa menyelesaikan problem of evil secara filosofis namanya Alvin Plantinga. Dia berhasil membuktikan kepada orang ateis, free will itu menyebabkan evil, bukan Tuhan. Secara logik, jadi udah beres di dunia filsafat. Tapi ada seorang penulis dari Jogja menulis kayak gini. Problem of evil sudah diselesaikan oleh Alvin Plantinga, seorang Kristen. Ya. Jadi kalau dia debat nggak pakai Alkitab, dia debat pakai logik, membuktikan pertanyaan orang itu salah. Pakai logik, mathematics. Nah, tapi orang yang Jogja ini, Alvin Plantinga berhasil membuktikan free will defense, membela free will manusia, bukan Tuhan penyebab kejahatan, tetapi kejahatan tetap ada di dunia. Jadi ketika lu selesai dengan problem knowledge yang lu tahu itu udah beres, kejahatan tetap ada.
Maka Tuhan memanggil saudara dan saya karena dia mau di dunia untuk bagaimana kita menyatakan cinta di dalam kejahatan. Jadi kenapa ada orang miskin, orang menderita, orang cacat? Bukan itu, tapi Karena lewat untuk kita bagaimana harus hadir cinta jadi jawaban buat mereka. Dan kadang-kadang bukan hanya itu, bahkan kita bisa belajar dari mereka. Saya terkenal satu tokoh, namanya Henry Nouwen, dia seorang profesor di Harvard, Cambridge. Tapi suatu hari dia tinggalin, dia kerja ke Laarke, tempat orang-orang disable. Dia pengen jadi berkat di sana. Tapi ketika dia pengen jadi berkat di sana, dia bilang, aku pikir aku yang sehat, mereka yang sakit. Ternyata aku yang sakit dan mereka menyembuhkanku. Wow. Ternyata mereka tulus, Henry peluk, sayang. Ternyata aku pengen jadi hero. Tapi mereka dengan ketulusan dan dengan kesederhanaan mendekap aku dengan cinta. Wah itu. Jadi kadang-kadang kita melayani itu kita juga dilayani. Iya. Okay. Mungkin saya akhiri ini. Tapi Pastor Johan, saya boleh minta gak satu pesan terakhir buat jemaat kita semua di sini? Ya. Slide sebelumnya ya. Kita kan suka jawab. Mereka tanya terus, jadi capek jawab terus. Jawab terus. Kadang-kadang gak bisa jawab, kita kan ngerasa takut dianggap bodoh ya. Terus jawaban kita gak jelas gitu ya. Jangan takut gak tahu. Jangan takut tidak tahu. Tapi teruslah, jadi ini progresif kan tidak dapat disamakan, pemikiran berbeda. Terus mempertanyakan, terus terbuka untuk tafsir. Sangat isu sosial udah bahas, muak dengan kekristenan yang fake, legalis dan merasa diri paling benar. Jadi satu, kita tahu kita benar, tapi kadang-kadang kita harus jujur, kita nggak tahu. Saya beberapa kali jawab anak saya nggak tahu, saya nggak tahu. Dan justru ketidaktahuan gitu ya, tidak tahu dan ketika tidak tahu belajar terus mengasihi, terbuka, dikritik, ya. Tapi ketika dikritik, mereka udah mengkritik kita dan kita terima, kita juga bisa ngeritik kok. Ya, kita bisa ngeritik. Saya pernah anak saya merasa nggak dicintai gitu. Saya udah berusaha, dia nggak ngerasa dicintai. Sampai suatu hari saya sempat beliin satu handphone, saya nggak punya uang waktu itu, saya iPhone yang udah diskon. Celakanya dia minta iPhone, Pastor. Iya. iPhone 7 Plus waktu itu udah diskon yang paling murah. Tapi dia selalu percaya, saya nggak cinta. Karena anak pertama itu biasanya kan dia sudah dinikmati cinta orang tuanya, tahu-tahu dia ada adiknya keluar, baby boss gitu ya. Habis pegang adiknya, dia lihat, makanya dia pakai dot, dia pakai sarung tangan. Adiknya lahir udah tahu ada cecenya. Dan di situ dia kehilangan, dia nggak percaya saya cinta dia. Akhirnya saya bilang masih saya nggak punya uang, ya udahlah dikredit 24 bulan gitu. 0% supaya anak saya merasakan cinta. Akhirnya saya kasih. Itu, wah dia bangun di pengenajangnya, wah dia teriak, wah thank you papa. Kita kan nangis 24 bulan. Iya. Kita cici 24 bulan. Penderitaanku panjang gitu. Habis itu saya bilang, kamu sudah percaya, kamu dicintai. Dia diem. Belum. Saya bilang, papa bisa beliin 10 ini, kamu tetap nggak percaya. Tapi belajarlah, buka hatimu, percaya bahwa papa sayang kamu. Nah, sebetulnya kan teman-teman yang terluka itu kadang-kadang dia buta, nggak bisa lihat. Ya kan? Tapi yang bisa menyentuh mereka adalah cinta Tuhan yang nyata melalui kita. Ya. Kalaupun mereka tetap nggak percaya, mereka tahu kita memperlakukan mereka dengan baik. Ya, itu yang saya merasa cinta itu progresif juga ngomong cinta sih masalahnya. Jangan-jangan saya progresif. Iya. Jadi cinta itulah yang tulus, yang benar-benar menerima itu yang mengubahkan anak-anak kita. Aku tahu banyak kesalahan, kita nggak sempurna. Saya juga sering marah, sering apa, tapi terus berjuang dan nggak merasa diri paling benar. Iya. Saya belajar ini juga Pak. Jadi satu ketika saya pernah konflik juga kembali ke keluarga ya, ke salah satu anak. Jadi saya tuh marah luar biasa, kenapa? Saya tahu dia salah, saya kasih tahu kesalahannya, dia nggak terima, saya coba jelaskan. Nggak bisa. Dia nggak terima dan sempat dia bilang, papa jahat. Saya udah emosi, kepengennya ya ambil ini, lempar kemana lah gitu ya supaya dia sadar. Keluar. Nggak. Tapi saking marah saya, sambil bergetar.
Saya nahan nangis, saya bilang one day kamu akan tahu papa nggak begitu. Saya kesel, tapi saya berdoa Tuhan ampuni saya. Iya. Kembali loh, saya tuh belajar banyak dengan keluarga. Sekian tahun kemudian, anak saya tiba-tiba pas lagi nyetir. Iya aku mau ngomong ya, ternyata memang papi nggak jahat loh. Saya bingung kan, tiba-tiba nih, kenapa bisa ngomong gini? Aku lihat teman papi temanku. Ya. Papi lebih baik. Ya. Ternyata saya belajar, begitu ada konflik, tidak selalu harus diselesaikan saat itu. Ya. Kasih ruang Tuhan Perjalanan. kerja, Iya, anak bener. kita lihat. Tapi kita juga jangan emosi kebablasan. Karena kita memberi ruang disalahpahami, karena mereka belum punya kapasitas untuk suatu hari baru bisa mengerti yang kita katain. Problem kita kan adalah kita ingin dapatkan bahwa, oh ternyata saya benar sekarang. Iya. Nggak bisa buat anak-anak Iya. kita. Karena kadang-kadang mereka perlu, ketika mereka punya anak, mereka baru tahu. Iya. Ternyata ini loh Ya. cinta seorang papa. Jangan maksa intinya ya. Wah, Nah, luar biasa. memberi ruang buat mereka yang sedang perjalanan sih. Termasuk memberi Thank you, ruang buat Pastor. istri dan buat suami kita, orang tua kita, keluarga kita. Saudara belajar sesuatu, berikan tepuk tangan yang keras hari ini. Thank you Pastor Johan. Saya belajar banyak dan tahun ini kita akan buat banyak kelas untuk Nice. yang dewasa maupun yang muda. Please help us untuk membantu kelas-kelas yang mau kita buat.